Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bersyukur kehadirat Allah bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, bahkan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah sekaligus melaksanakan sholat gaib untuk saudara kita yang tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadah kita di hari ini dan di hari-hari yang selanjutnya sampai maut menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah, hari ini temanya adalah jangan berkhianat. Tema ini penting untuk kita renungkan bersama karena berkhianat ini adalah salah satu sifat yang tercela bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi mengatakan bahwasanya ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Kalau dia bicara, dia berdusta. Kalau dia berjanji, dia ingkar janjinya. Kalau dia diberi amanat, dia berkhianat. Nah, ini merupakan peringatan dari Nabi kita bahwasanya kita umatnya jangan sampai memiliki sifat khianat. Karena sejak kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita mungkin nanti meninggal dunia, yang namanya berkhianat itu tidak akan pernah disenangi. Saat kita bermain bersama dengan teman-teman kita main curang, maka teman-teman kita tidak akan suka. Saat kita berbisnis, kita berusaha, kita berkhianat atas amanat yang diberikan oleh rekan bisnis kita, maka rekan kita juga akan marah kepada kita. Saat kita menjabat menjadi RT, kita tidak amanat dalam menjalankan amanat jabatan tersebut, maka warga kita pun akan tidak suka kepada kita. Bahkan saat kita berumah tangga bersama dengan pasangan kita, pernah ada satu survei, ibu-ibu ditanya, kalau boleh pilih suami selingkuh atau suami mati. Pertanyaannya cuma 2. Pilih suami selingkuh, berkhianat, atau suami mati. Itu jawabannya, Pak. Ini bukan takut-takut ini, Pak. Mereka pada bilang mendingan suami mati biarpun nggak dapat gaji. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penting. Jadi berkhianat itu memang sesuatu yang tidak disukai. Makanya jangan berkhianat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulnya dan mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Jangan kita mengkhianati Allah. Kita mengaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi kita kerjakan larangan-larangan Allah. Mengaku kepada baginda Nabi, cinta kepada Nabi, tapi kita jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min zalik. Ini merupakan contoh dari pengkhianatan kita kepada Allah.
beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, tapi kita berkhianat kepada Allah dengan cara kita meninggalkan dari apa yang diperintah oleh Allah dan mengerjakan apa yang membuat Allah murka. Kita berhindar. Apabila kita diberi amanat jabatan, maka laksanakan amanat tersebut dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Karena apa-apa yang diberikan kepada kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kita ini adalah penggembala. Setiap kita ini adalah pemimpin. Setiap kita ini adalah pengurus. Dan kelak nanti di yaumil akhirah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita urus, atas apa yang telah kita gembalakan, atas apa yang telah kita pimpin. Semuanya akan dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, umur kita, badan kita, tubuh kita, harta kita, dari mana harta kita didapatkan, kemana harta kita infakkan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungkan baik-baik. Inilah yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi hari esok yang abadi, yaitu yaumil akhirah. Karena kita semua tahu kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Setiap yang memiliki napas pasti akan meninggalkan dunia. Oleh karenanya Allah menyebut kematian itu dengan satu sebutan yang indah, yaitu al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah olehmu Tuhan kalian sampai datang al-yaqin, sampai datang kematian menjemputmu. Itulah kenapa kematian disebut dengan al-yaqin. Kemudian yang kedua, saat kita meninggal dunia, saat ruh kita sudah terpisah dari badan kita yang fana ini, maka semua yang disampaikan oleh guru-guru kita, semua yang disampaikan oleh ulama kita tentang alam akhirat, tentang alam barzakh, semuanya akan menjadi nyata di hadapan kita. Saat ini alam kubur, alam barzakh merupakan cerita bagi orang-orang yang beriman. Tapi demi Allah, saat kita meninggal dunia, saat kita masuk ke dalam alam kubur, maka itu semua akan menjadi nyata adanya. Ibadallah, oleh karenanya ibadallah, perhatikan amal ibadah kita, perhatikan amanat-amanat yang dititipkan kepada kita, tunaikan amanat kita dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat li ahliha. Allah sudah perintahkan kepada kalian semua untuk menunaikan amanat yang telah diberikan kepada kita kepada orang yang berhak menerima amanat tersebut. Ibadah Allah, menjalankan amanat, menerima amanat itu adalah hal yang penting. Ada juga yang penting bagi kita, ibadah Allah, memberikan amanat. Kepada siapa amanat ini kita akan berikan? Tuntunannya disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salah satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau bertanya, beliau bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Idza duyya'atil amanah." Ketika amanat telah disia-siakan, fantazirus sa'ah, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah kerusakannya. Maka sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa idu'atuha? Bagaimana itu menyia-nyiakan amanat? Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asnadal amru ila ghairi ahli. Apabila disenderkan, apabila diserahkan satu urusan kepada yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, maka tunggulah kehancurannya.
Menerima amanat penting, menjalankan amanat penting, memberikan amanat kepada orang yang pantas itu pun penting. Jadi antara menerima amanat, menjalankan amanat, dan memberikan amanat, semuanya diatur oleh tuntunan syariat agama kita. Semoga dengan kita mengetahui pentingnya amanat, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang bisa menjaga amanat, yang bisa memberikan amanat kepada orang yang pantas, kepada orang yang ahli. Jangan engkau berikan tugas membuat kue kepada seorang tukang kayu. Jangan engkau berikan tugas membuat mebel kepada seorang chef. Ini merupakan penyia-nyiaan daripada memberikan amanat kepada orang yang memang pantas untuk menerima amanat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.